Wanifidina azani yakum, ketika kita masuk pada dalil-dalil yang pertama, selalu saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ini memasukkan dalilnya adalah dalil nakal, dalil yang memang tertulis di dalam Al-Quran dan Sunnah, juga tertulis di dalam alam semesta. Yang pertama, kesaksian Allah sendiri, kemudian para malaikat dan orang-orang beriman bahwa Allah sendiri yang memiliki hak tunggal untuk disembah, sebagaimana termaktub di dalam Quran surat Al-Imran ayat 18 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bahwasanya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Dia sendiri yang nanti akan menegakkan keadilan. Kemudian di situ dikatakan wal malaikatu wa ulul ilmi, dan para malaikat dan orang-orang yang punya ilmu, yaitu para ulama, mereka juga menyatakan demikian. Bahwasanya apa? La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Anifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan bahwa Allah yang berhak disembah di dalam kitab sucinya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, Dialah yang kekal dan maha terus-menerus mengurus makhluknya. Artinya Allah tidak pernah absen dari mengurus makhluknya. Tidak ada istilahnya proses yang terjadi di alam semesta ini, baik yang bisa kita lihat maupun yang nggak bisa kita lihat, yang tidak ada andil Allah Subhanahu wa taala di situ. Semua Allah tahu, semua Allah juga mengetahui semua proses yang terjadi di alam, apakah itu hujan, banjir, apakah itu siang, malam, tsunami, apakah itu gerhana bulan, gerhana matahari, semua Allah tahu. La ta'khudhu sinatu wala naum, di mana Allah tidak merasa ngantuk untuk mengurus itu, dan juga Allah tidak butuh untuk tidur. Kemudian Allah berfirman pada ayat 163 di surat yang sama, dan ilahmu lah, dialah Allah, ilah yang maha esa, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kemudian Allah juga berfirman kepada nabinya Musa alaihissalam, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa alaihissalam, di mana enggak ada ilah yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku, wahai Musa, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Faqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Tertulis di dalam Quran surat Toha ayat 14. Kemudian Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad dengan menyatakan pada Quran surat Muhammad ayat 19, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Allah berfirman juga ketika memberitahukan tentang dirinya, Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Dia adalah Raja yang maha suci, dan seterusnya. Quran surat Al-Hasr ayat 23 sampai 22 sampai 23. Dan yang menarik adalah ketika kita menyimak di poin 2 ini, kita tidak dapati permasalahan ini atau poin ini atau pernyataan ini di dalam kitab suci agama lain. Bahkan ketika kita melihat Injil sekalipun, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwasanya Yesus sebagai Tuhan yang diklaim oleh orang Yahudi, Dia menyatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Tidak kita temukan pernyataan itu di dalam Alkitab, sebagaimana Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran. Itu memperkuat keyakinan kita bahwasanya memang yang mereka sembah itu bukan Tuhan, hanya seorang utusan Tuhan sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, pemberitahuan dari para utusan Allah alaihi wassalam bahwa Allah satu-satunya yang memiliki hak untuk disembah. Jadi Allah menyatakan kepada para rasulnya yang berhak disembah itu ya hanya Allah. Begitu pula ajakan para rasul agar umatnya mengakui hak tersebut, ya, dengan menyembah Allah semata. Jadi para rasul diperkenalkan oleh Allah kalau Tuhan itu yang berhak disembah hanya Allah. Kemudian mereka pun memperkenalkan kepada umat bahwasanya yang harus kita sembah itu ya hanya Allah. Sebagaimana Nuh alaihissalam berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku sembahlah Allah, di mana sekali-kali tidak ada ilah bagimu selainnya. Seperti halnya Nuh, maka masing-masing dari Nabi yaitu Hud, Shalih, Shu'aib alaihi wassalam juga menyatakan, wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali nggak ada ilah bagimu selainnya. Sebagaimana Musa juga berkata kepada Bani Israel, patutkah aku mencari ilah untuk kamu selain daripada Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat. Al-A'raf 140.
Kemudian Musa berkata demikian juga kepada Bani Israel tatkala mereka menuntutnya untuk membuatkan mereka suatu sesembahan patung. Bani Israel pernah menuntut Musa untuk bikin patung. Bagaimana orang-orang kafir waktu itu membuat patung. Maka Yunus juga dalam tasbihnya mengatakan tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Yunus sedang ditelan oleh ikan paus, ya Yunus tidak melakukan apapun selain hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pujiannya dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang artinya tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau wahai Allah, maha suci engkau, sungguhnya aku ini orang dolim. Dengan zikirnya itu pun Allah berbelas kasih kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk kemudian mengeluarkan dari perut ikan paus setelah 3 hari 3 malam berada di 3 kegelapan, yaitu kegelapan perut ikan, kegelapan kedalaman lautan, dan di kegelapan malam. Qanibitina azani Allah wa iyyakum. Nabi Muhammad SAW juga mengucapkan dalam tasahudnya ketika sholat, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, maka tidak ada sekutu baginya. Kemudian selain dalil nakli juga ada dalil akal, di mana kita diperintahkan untuk berpikir menggunakan akal kita untuk mengetahui bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Artinya kita mengakui ada ilah yang lain, ada sesembahan lain, tapi kita juga mengakui bersama dengan itu bahwasanya ilah itu tidak boleh kita sembah. Ya. Agama lain punya Tuhan yang lain, kita akui mereka menyembah itu, tapi kita tidak mengakui bahwasanya ilah yang berhak disembah itu selain Allah itu ada. Ya, kita hanya mengakui Allah sebagai Rabb kita. Yang pertama dalil akal yang harus kita gunakan yaitu bahwasanya rububiyah Allah. Bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang memiliki sifat sebagai Rabb. Dia yang menciptakan, dia yang memelihara, dia yang kemudian nanti akan menghukum buat mereka yang bersalah. Dia yang kemudian akan memberikan reward buat mereka yang beribadah dengan baik dan benar. Dia akan memberikan balasan yang baik buat mereka yang beramal soleh dan seterusnya. Maka perdebatan sudah terbukti tanpa perdebatan tentunya bahwasanya meniscayakan menyembah Allah itu harus kita ikutkan bersembari kita mengakui Allah sebagai Tuhan. Sebab Rabb, Tuhan yang mampu menghidupkan, mematikan, memberi, menghalangi pemberian, memberi manfaat, menimpakan kerugian, memberikan bencana, kemudian sembari juga memberikan rahmat, itu semua adalah Allah yang mampu melakukan. Oleh karena itu maka tidak boleh kita minta perlindungan kepada selain Allah, tidak boleh kita minta rezeki kepada selain Allah, tidak boleh kita merasa takut dan cemas atas kehidupan yang akan datang, kecuali hanya menyandarkan semua kepada Allah. Ya, jadi nggak boleh mentang-mentang kita dagang belum laku, nyari kerjaan belum dapat, kemudian kita datang ke dukun untuk minta pesugihan, membuang sesaji ke lautan karena kita takut kalau kemudian kalau kita nggak melakukan itu akan ada bencana ketika kita bermain di tepi lautan atau mencari ikan di tengah lautan. Nggak boleh, karena semua itu keselamatan, rizki, kemudian manfaat, keburukan semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal itu satu-satunya yang harus kita lakukan adalah hanya mengembalikan semua bentuk peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, poin akal yang kedua adalah manakala semua makhluk merupakan objek rububiyah Allah, dalam arti bahwa Allah yang menciptakan mereka, memberi mereka rezeki, mengatur urusannya, memperlakukan mereka dengan segala keadaan, maka apakah masuk akal? Ini sebuah pertanyaan. Ketika manusia yang sangat maha lemah itu kemudian menyembah selain Allah, apakah masuk akal? Tentu nggak masuk akal. Maka apabila sudah jelas tidak mungkin ada makhluk yang berhak disembah selain Allah, maka hanya pencipta sejati itulah yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik dalam beberapa bentuk sesembahan, mereka sendiri yang membuat, kemudian ketika mereka mau dibawa ke atas altar atau ke tempat persembahannya, ketika kemudian terpleset itu orang yang membawa, si Tuhan buatan itu jatuh dan dia pun nggak bisa bangun. Bahkan si Tuhan buatan itu pun pecah, dia pun juga nggak bisa menyatukan dirinya sendiri yang pecah. Sampai dalam bahasa tertentu, seorang orang tua pernah ngomong ke saya gitu kan, bahwasanya ada sesembahan yang kemudian pada periode tertentu dia dikasih sarung dengan pola tertentu, dengan motif tertentu, karena satu dan lain hal sarungnya itu melorot, copot, maka si sesembahan itu sendiri pun tidak bisa menaikkan sarungnya. Selemah itu sesembahan itu kemudian didatangi oleh manusia, dimintai sesuatu gitu kan, diharapkan sesuatu, maka itu adalah sebuah kejahilan yang nyata. Oleh karena itu maka kita sebagai orang beriman kita harusnya berpikir seperti itu. Bahkan ada orang yang menyembah binatang, ya, padahal binatang itu datang kepadanya untuk minta makan, dikasih makan, kemudian dimintai sesuatu. Tentu ini hal yang
tidak masuk di akal sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab yang sedang kita bahas ini, yaitu Minhajul Muslim. Wanifidin azan ya Allah wa yakum. Oleh karena itu kalau kita mencermati keadaan itu, maka kita tentu akan sangat bersyukur sekali sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, bahwasanya Allah sudah memberikan hidayah kita kepada agama yang baik, yang sesuai dengan naluri yang benar, sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan kewarasan akal yang Allah berikan kepada kita sebagai ahsani takwim, sebagai ciptaan yang paling mulia. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sempurna secara mutlak yang tidak dimiliki oleh selain Dia. Misalnya Allah itu Maha Kuat, Maha Kuasa, Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pelembut, dan Maha Mengetahui. Semua ini hanya akan bisa dirasakan oleh seorang hamba yang mereka memiliki hati nurani yang lurus, keimanan yang lurus, keyakinan yang lurus. Dia akan paham bahwasanya Allah Maha segala-galanya. Maka semua sifat ini meniscayakan penyembahan oleh segenap hati para hambanya dengan cara mencintai, mengagungkannya, juga meniscayakan penyembahan oleh segenap anggota tubuh hambanya dengan cara mentaati dan mematuhinya. Manifidin azani Allah wa iyyakum. Inilah akhir dari bab yang ketiga, yaitu mengimani bahwa Allah hanyalah satu-satunya yang berhak disembah, dan kita sebagai orang yang beriman ya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka nanti ketika orang beriman itu masuk surga, di pertama kali mereka masuk surga, mereka akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki kami jalan yang benar sehingga kami bisa sampai di surga ini dengan membawa keimanan yang benar. Dan tidaklah yang memberi petunjuk itu hanya Allah, begitu pula yang menyesatkan juga tidak lain hanya Allah. Oleh karena itu maka kita diperintahkan dalam sholat kita 17 rakaat sehari, itu salah satunya adalah rukunnya dalam baca Al-Fatihah, di dalamnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana kita diperintahkan untuk meminta hidayah terus-menerus, jalan yang lurus, agar jangan sampai kita disesatkan, jangan sampai kita meninggalkan hidayah yang sudah kita bawa, yang alhamdulillah dibawakan oleh orang tua kita sejak lahir menjadi seorang muslim. Oleh karena itu maka nikmat yang besar ini harus kita jaga dengan cara kita terus belajar bagaimana menjadi muslim yang baik, dan jangan sampai kemudian kita justru menyia-nyiakan nikmat ini yang pada akhirnya kita tinggalkan seperti sebagian orang yang meninggalkan agamanya karena pasangan, meninggalkan agamanya karena pekerjaan, meninggalkan agamanya karena dunia. Maka itu sungguh pilihan yang sangat-sangat kurang baik atau sangat-sangat salah gitu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau berdiskusi, silakan menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Saya saya beri waktu kalau misal ada. Kalau tidak ada nanti kita tutup. Silakan. Mas Rifki barangkali, atau Mas Wahyu atau yang lain, atau ini juga ada Mas Tias. Silakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah kita sambung di kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup layarnya dan pertemuannya.